Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang baru kita dengar ini tadi, Tuhan memberikan perintah-perintah baru yang berbeda dengan apa yang dulu dikatakan dalam Taurat itu. Dan memang ada dalam hukum Taurat itu ada perintah-perintah perkataan yang hakiki yang memang tetap berlaku seperti perintah ke-10 perintah Allah itu. Jadi itu semua diberikan kepada kita supaya kita berjalan mengikuti perintah-perintah itu dan sampai kepada tujuan hidup kita. Itu perintah-perintah itu ibaratnya saudara seperti tanda-tanda lalu lintas yang ada di jalan. Kalau kamu mau pergi ke suatu tempat, di situ tanda ini arah ke Bandung, ini arah ke Jakarta, ini dan sebagainya. Tapi kalau kamu mengikuti, misalnya kamu mau ke Jakarta, tapi melihat itu ke daerah Cirebon bisa, akhirnya kesasar tidak sampai ke tempatnya. Maka ini tadi perintah-perintah Tuhan itu merupakan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada manusia. Dan bila kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka hidup kita sudah mulai di dunia ini akan dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang perintah itu macam-macam lah itu. Tetapi sebenarnya di dalam Injil Yohanes Tuhan meringkas semuanya itu dalam satu perintah yang sebetulnya mencakup semuanya, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang pertama dan terutama. Lalu yang kedua yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini juga sebetulnya dikemukakan dalam Injil Matius juga. Jadi itu tadi mencakup semua. Kalau kita mengasihi, kita tidak akan pernah sakit hati. Kalau kita mengasihi, kita akan mudah mengampuni. Lalu kadang-kadang orang itu melupakan yang pokok ini. Jadi mengabdi kepada Tuhan, ikut ini, ibadat itu, tapi tidak bisa mengampuni saudaranya. Kalau begitu sia-sia belaka. Karena apa? Karena kalau kita seperti tadi katakan itu seperti kata Tuhan Yesus, kalau kita masih menyimpan dendam, sakit hati, sebetulnya itu kalau kita pikir-pikir lagi sebetulnya saudara direnungkan itu bodoh sekali. Misalnya ya, itu saya dendam sama saudara ini karena dia menghina saya. Dendam. Sakit hati bagaimana itu. Padahal mungkin setelah itu dia sudah bertobat, dia minta ampun pada Tuhan. Tapi saya masih terus nyimpen dendam. Itu bodoh. Dia sudah tidak apa-apa. Saya masih bodoh terus nyimpan dendam, sakit hati, tidak bisa tenang. Makan pun enggak enak itu dan sebagainya. Karena saya masih ingat ya, ada seorang bapak ini itu suatu yang sakit hati kepada iparnya. Saya tidak tahu persoalannya apa. Tapi kalau dia sedang makan, lalu salah satu anggotanya secara kebetulan menyebut saja nama iparnya, lalu dia tidak bisa makan, lalu sakit. Nah, saya pikir itu kan dosa yang bodoh sekali itu. Kalau anak mencuri mangga misalnya, itu juga tidak menganjurkan, tapi masih ada yang dinikmati. Tapi kalau menyimpan sakit hati, apa yang dinikmati? Tidak ada. Lalu saya masih ingat juga bapak itu, kalau dia sedang tidur, lalu ingat iparnya, semalam gelebekan begini, nggak bisa tidur. Lalu suatu saat ketemu saya, Pak, ini dosa yang bodoh sekali, kamu tuh bodoh sekali begitu.
Ya, iparmu mungkin sudah bertobat, dia sudah minta ampun kepada Tuhan dan sudah diampuni, tenang. Tapi kamu itu terus begitu, bodoh sekali. Terus akhirnya ya ini karena kerahiman Tuhan, akhirnya dia insaf, dia bertobat. Lalu waktu pengakuan dosa itu ya karena rupanya dia tidak pernah ngaku dosa ya. Lalu karena rahmat Tuhan dia menangis keras sekali. Jadi itu. Tapi akhirnya dia sadar, dia bisa mengampuni dan sebagainya. Lalu saya masih ingat dia disadang, Romo, nanti pulang saya akan mampir ke tempat ipar saya. Bukan untuk membunuh dia, tapi untuk memeluk dia. Lalu setelah itu memang hidupnya berubah. Dari sakit hati yang tadi ada, itu menjadi hilang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya semua hukum Tuhan tadi memang bisa diringkas. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan ini saya kira yang boleh dikatakan yang meringkas semuanya. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada saya. Dan bagaimana kalau saya mengasihi Tuhan, Tuhan juga akan memberikan rahmat kepada saya untuk bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Walaupun mungkin tidak segera ya. Kadang-kadang ada orang yang berusaha itu mungkin dengan jatuh bangun. Itu tidak apa. Asal dia betul-betul mau. Karena apa? Karena memang ini orang tadi harus sadar bahwa itu kalau dia melakukan sesuatu, ini semata-mata karena rahmat Tuhan. Ketika Anda dibaptis, ya, jadi bagi yang telah dibaptis, apa ada yang belum dibaptis di sini? Ada? Ya, bagi yang sudah dibaptis, nah kalau ada yang belum nanti cobalah Anda minta supaya betul-betul dibaptis. Pada waktu kita dibaptis, pertama-tama dosa asal kita dibuang, dihapuskan. Lalu yang kedua, kita diberi rahmat untuk dapat mengasihi Tuhan. Memang itu masih rahmatnya masih kecil dan itu akan terus berkembang kalau kita lakukan. Jadi makin lama makin berkembang kalau kita menjalankannya. Dan inilah rahmat Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita renungkan, sebagai pengikut Kristus, kita itu diberi banyak rahmat. Dan akhirnya apa yang membahagiakan bukan apa yang boleh kata ingin ini, harta kekayaan macam-macam itu. Tetapi apa gunanya semuanya itu bila akhirnya seperti Tuhan Yesus tadi kita akhirnya dibuang dan masuk neraka. Nah inilah realitas yang dewasa ini di masyarakat kita tidak disadari lagi realitas neraka. Padahal ini yang saya kira yang penting sekali. Karena artinya orang membuang Allah. Orang mau jadi kaya raya. Ngerampok ini, ngerampok itu. Tekan ini, tekan itu. Tapi tidak pernah pikir akibatnya apa nanti. Seperti dalam perumpamaan dan Injil Lukas. Orang kaya dan Lazarus yang miskin itu. Lalu kalau kita pikir dari perumpamaan dalam Injil, Lazarus yang miskin, yang katakanlah kelaparan dan sebagainya. Lalu ada orang kaya sekali dan tiap hari pesta macam-macam. Lazarus yang miskin mau dapat remah-remah dari meja orang kaya itu aja tidak bisa. Tapi kemudian kesudahannya apa? Ketika dua-duanya mati, Lazarus itu ada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya tadi masuk neraka. Lalu boleh pilih mana? Ya,
Anda boleh silakan pilih. Apakah itu tadi di sini? Dan karena itu saudara, bagi kita perlu disadari kita hidup di dunia ini tidak kekal. Setiap orang suatu saat harus meninggalkan dunia ini. Termasuk yang ngomong ini loh ya. Jadi saya tidak tahu kapan saya harus meninggalkan dunia, saya tidak tahu. Tapi suatu saat pasti terjadi. Jadi itu kita diciptakan itu untuk apa? Tapi kalau saya percaya kepada Tuhan, maka kalau saya meninggalkan dunia ini, saya akan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kalau di dunia ini saya menyangkal Tuhan, tidak memperhatikan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, kalau saya meninggalkan dunia ini, saya akan disambut justru oleh siapa? Oleh iblis dan dalam neraka itu. Karena itu juga ini penting sekali. Karena itu dari pihak lain saudara, kalau kita sudah berusaha di dunia ini untuk mengenal Allah dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, sebetulnya ini sudah merupakan permulaan hidup yang kekal, permulaan hidup surgawi. Karena kita bebas dari ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain. Dan walaupun mungkin tidak mempunyai banyak kekayaan, tetapi cukup. Seperti dikatakan Tuhan Yesus sendiri, lihatlah burung-burung di udara. Yang tidak itu ya tidak menanam, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya kira mau saya kemukakan di sini ialah apa yang dikemukakan oleh Tuhan dalam Injil Yohanes misalnya. Dalam Injil Yohanes 15 ya, di mana dikatakan hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Anda semua, kita semua itu adalah ranting-ranting pada pokok anggur. Maka dikatakan kalau ranting-ranting itu tidak berbuah, tidak tetap tinggal pada pokok anggur, dia akan menjadi kering dan kemudian dipotong, dibakar. Tetapi bila tetap tinggal pada pokok anggur, maka ranting itu akan menghasilkan banyak buah. Nah, pokok anggur itu siapa? Pokok anggur itu ialah Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita usaha dalam segala kelemahan dan sebagainya, itu kita usaha untuk bersatu dengan Yesus, maka ini merupakan satu berkat yang luar biasa. Karena sudah di dunia ini, hidupmu akan dipenuhi dengan damai, sukacita, dan sebagainya. Ya, itu. Ya, kalau itu. Jadi kemudian juga kalau kita bersatu dengan Yesus, ini sabda Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ini coba renungkan. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu saja saudara, kita harus minta yang baik dari Tuhan. Tidak bisa misalnya, saya benci itu Tuhan, saya benci itu biar dia kecelakaan. Wah, itu tidak bisa, itu malah mendatangkan kutuk untuk kita sendiri. Tapi kalau minta sesuatu yang baik, yang berguna untuk hidup kita, untuk ya kebutuhan kita dan sebagainya, maka ini tidak ada yang mustahil. Dan saya kira juga dewasa ini, dalam dunia dewasa ini, mukjizat-mukjizat Tuhan masih tetap terjadi. Sehingga misalnya bagi orang-orang ya itu memang karena imannya ya, itu hal-hal yang
rasanya mustahil, itu tidak mustahil. Saya masih ingat ada seorang bapak waktu itu. Dia sudah sakit, saya lupa sakit apa ya, tapi dia dibawa ke gereja waktu itu ada saya memberi gereja di Jakarta. Dia sudah dibawa dengan ambulans pakai jadi tidak bisa duduk, tidak bisa, tapi tidur di itu. Jadi di situ. Lalu dia berdiri di luar. Waktu itu karena gerejanya penuh, dia tidak bisa masuk, lalu berdiri di luar. Tetapi pada waktu apa yang terjadi? Pada waktu itu misalnya kebetulan misa penyembuhan ya. Terus pada waktu ada berkat dengan sakramen Maha Kudus, dia diberkati. Dan ketika dia diberkati itu tiba-tiba dia pakai tadi itu semua itu dilepas dan ternyata dia sembuh. Karena apa? Karena imannya. Dan saya masih juga ingat beberapa kali terjadi orang yang katakanlah dengan iman penuh kepercayaan, percaya kepada Tuhan. Lalu terjadi juga mukjizat penyembuhan. Tidak ada yang mustahil. Bahkan saya masih ingat juga itu ada seorang yang pada waktu itu dia saya kira sudah kanker stadium berapa gitu. Terus karena dia percaya kepada Tuhan, akhirnya dia juga disembuhkan. Dan memang waktu itu ada juga seorang pada waktu ada yang mengkeliling dengan sakramen Maha Kudus, itu dia percaya seperti dalam Injil katakan orang-orang itu yang menjamah jubah Yesus. Dan bahkan Santo Petrus juga ketika Petrus jalan, mereka menjamah jubahnya, maka disembuhkan. Lalu orang itu juga, saya percaya kalau nanti ini Tuhan jalan, saya jamah itu pasti. Tapi ada juga ini saudara, ini terjadi juga, mereka itu kalau jamah saja tidak puas, ditarik. Lalu apa yang terjadi? Imamnya hampir jatuh dan dia tidak sembuh karena kurang iman. Jadi rasanya kalau jamah saja enggak, mesti ditarik begitu. Nah karena ditarik dari imam, mau hampir jatuh itu. Karena ditarik begitu, jubah tarik. Tapi ya itu. Tapi kalau dengan iman seperti wanita dari itu pendarahan, saya jamah saja, saya percaya itu pasti terjadi. Dan ini masih terjadi sekarang ini. Masih banyak itu terjadi hal-hal itu. Maka seperti tadi kata Tuhan Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Asal betul kita yakin, kita percaya. Nah ini saya kira mohonlah rahmat Tuhan, mohonlah supaya kamu diteguhkan dalam imanmu sehingga di dalam kehidupan kamu sehari-hari menghadapi persoalan, menghadapi apa-apa, kamu tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan mengabulkan doa-doamu. Asal tentu saja kamu minta yang baik ya. Jadi jangan minta serakah. Itu tentu saja Tuhan tidak mungkin diajak kong kali kong untuk yang jahat. Tuhan saya perlu itu kalau saya kepingin dia itu punya perusahaan besar, saya pengen mencabut itunya, ya nggak bisa gitu. Tuhan diajak untuk kong kali kong itu nggak bisa tentu saja. Tapi kalau apa yang baik, yang betul-betul berkenan kepada Tuhan itu yang baik. Jadi yang baik itu apa saja, entah untuk itu dari kesulitan, dari apa saja, kita betul percaya Tuhan pasti akan menolong. Saudara-saudara, karena itu seperti tadi dikatakan, saya ulangi lagi, ini yang dikatakan Tuhan Yesus ini.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kamu lepas dari Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Memang bisa berbuat, tapi berbuat yang jahat. Dan akibatnya nanti masuk neraka. Inilah kalau kita lihat sekarang ini, saudara, situasi yang sebetulnya sangat menyedihkan dunia dewasa ini. Banyak orang yang akhirnya membuang Tuhan, yang tidak percaya lagi kepada Tuhan, membuang Tuhan, membuang hukum Allah dan sebagainya. Memang kita harus berbelas kasihan pada mereka dan menolong mereka, tetapi tidak bisa membenarkan ini. Karena itu melawan kodrat, melawan hukum Allah. Tidak bisa kita membenarkan itu. Memang orang-orang tertentu itu perlu dibantu, belas kasihan, kita bantu dengan berbagai macam cara. Tetapi kalau mendukung itu, saya kira tidak bisa. Nah, ini saudara, artinya kita harus berbelas kasihan kepada mereka, karena memang ya itu. Tapi kalau kita suruh mendukung itu, saya kira itu tidak bisa. Ya, memang ini suatunya. Nah, sekali lagi tadi saya kutip. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Jadi di sini kita melihat, saudara, relasi kita dengan Tuhan Yesus itu yang sangat menentukan. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kalau kita menolak, membuang dia, seperti dalam Injil tadi, saudara, peringatan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan kaum Farisi yang dikatakan oleh celaka kamu itu. Ya, ahli Taurat itu apa? Mereka yang mempelajari kitab suci dan sebagainya, tetapi sebetulnya tidak mempunyai relasi pribadi dengan Allah. Hanya memakai itu untuk kedudukan mereka, untuk ini, untuk itu. Tapi bukan supaya hidup mereka berubah. Karena itu, saudara, kita harus juga betul-betul mengenal sabda Allah, meresapkan supaya hidup kita berubah. Jadi bukan supaya kita tahu, waduh hebat ini dan sebagainya. Jangan seperti ahli Taurat yang tahu macam-macam tentang itu, tetapi tidak mentaati hukum Allah dan akhirnya terbuang. Oleh karena itu kembali lagi, kita harus betul-betul satu. Dan ini untuk zaman kita, saudara, itu Tuhan membangkitkan seorang tokoh yang sederhana, yaitu sebetulnya Santa Teresa dari Lisieux. Bagi Anda nanti kalau mau saya lupa, itu ada bukunya di situ, di resepsionis ada itu. Jadi Teresa dari Lisieux, kalau kita renungkan, saudara, apa istimewanya? Seumur hidup dia ada dalam biara, dan biara yang disebut kontemplatif. Perbuatan-perbuatan dia tidak pernah berbuat yang luar biasa. Juga tidak pernah berkhotbah, tidak pernah mendoakan orang dan lain-lain. Tetapi hidupnya ditandai oleh cinta kasih. Apa yang dilakukan oleh dia, hal-hal kecil-kecil misalnya, dia lakukan itu demi kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan saya kira Anda semua ini bisa meneladan dia. Mungkin tidak semua orang dipanggil, memang di dalam tubuh Kristus itu ada
pelbagai panggilan berbeda. Ada tangan seperti katakan itu tubuh Kristus itu gereja itu adalah tubuh Kristus. Dalam tubuh itu ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, ada macam-macam itu. Jadi berbeda-beda itu memang diperlukan. Tetapi juga ini seperti Santa Teresia dan saya kira ini bagi banyak dari antara Anda ya yang saya kira yang tidak mungkin untuk bisa berkhotbah, melayani orang dan sebagainya itu tetapi bisa menolong itu berbuat baik kepada sesama, menolong orang ini, menolong orang itu dan lebih-lebih melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi seperti Santa Teresia ini saudara, karena itu cara hidupnya sangat sederhana, maka bisa diteladani oleh banyak orang. Apa yang dilakukan Santa Teresia selama dalam biara dia tidak banyak hal-hal, tidak ada yang luar biasa. Dia ikut berdoa bersama yang lain dan sebagainya. Tapi memang apa yang dilakukan itu tidak diketahui oleh orang lain, hanya beberapa orang yang tahu. Apapun yang dilakukannya itu dilakukan demi Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan dia tujuannya seluruh hidupnya itu. Tapi kemudian ternyata karena seluruh hal terarah kepada Tuhan, maka dia menjadi orang besar. Maka dikatakan Teresia yang di dalam biara saja juga tidak seluruh anggota biaranya kenal. Sehingga pada waktu dia meninggal ada sesama susternya dalam satu biara. Teresia memang anak yang baik tapi tidak ada yang istimewa. Justru istimewanya dia melakukan banyak sekali itu, tapi tanpa diketahui orang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan ini saya lakukan demi kemuliaan-Mu dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, dalam hal ini saudara, Anda semua itu bisa melakukan hal itu. Maka inilah satu panggilan bagi kita semua. Juga kalau Anda misalnya ada salib-salib, persembahkan salib. Tuhan, saya persembahkan salib ini untuk-Mu, demi kemuliaan-Mu, dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Maka itu akan mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Mungkin orang tidak mengatakan itu. Ya, jadi sekarang ini kadang-kadang saya dengar dari orang itu ingin hidup panjang sampai 100 tahun. Tapi apa gunanya? Teresia hidupnya hanya sampai umur 24 tahun saya kira. 24 tahun ya. Tapi menjadi orang besar. Lalu saya masih ingat lagi ini cerita dari dari Fatima. Pada waktu memang jalan Tuhan seringkali tidak kita mengerti. Ada 3 orang dari Fatima itu, Jacinta, Francisco, dan Lucia. Waktu penampaan, Jacinta umur 7 tahun, Francisco 9 tahun, Lucia 11 tahun. Kemudian Jacinta meninggal dalam umur 9 tahun, Francisco 11 tahun. Tapi Lucia 97 tahun. Jalan Tuhan yang tidak kita lihat. Tapi ketika Francisco suatu saat ditanya, mau kamu jadi apa? Mau jadi ini, jadi enggak. Saya mau ke surga. Umur 11 tahun waktu itu. Jadi inilah realitasnya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, panggilan masing-masing berbeda-beda. Jadi ada dipanggil untuk hidup sebagai keluarga. Nah, ini juga panggilan Tuhan. Seandainya tidak ada keluarga, misalnya ya, tidak ada keluarga semua, jadi dalam waktu 100 tahun gereja bubar, habis.
karena ada itu. Nah ini memang sebagian dipanggil untuk sebagai suster, sebagai frater, tapi itu panggilan berbeda-beda. Seperti yang saya katakan. Nah ini keluarga-keluarga itu juga dipanggil untuk hidup dan Tuhan. Sehingga misalnya satu contoh itu ayah ibu Santa Teresia sekarang itu juga sudah digelarkan kudus menjadi santo dan santa ibunya. Lalu ada seorang dokter di Italia akhirnya juga digelarkan kudus. Lalu baru-baru ini ada seorang pemuda Italia yang canggih di dalam teknologi komputer dan lain-lain itu baru itu sudah digelarkan beato karena dia memakai itu untuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi panggilan berbeda-beda dan memang di dunia ini kita punya panggilan berbeda-beda, yang satu berbeda, tapi semuanya itu harus dijiwai oleh cinta kasih. Nah, seperti itu orang tua Santa Teresia itu, ya kalau dipikir juga semua anaknya jadi memang kebetulan semua itu tidak ada yang laki-laki sudah meninggal dari waktu kecil, semuanya perempuan. Dan yang luar biasa apa? Semuanya jadi suster. Jadi anaknya semua jadi suster. Jadi semua. Jadi mulai yang terkecil sampai yang paling tua semua jadi suster. Nah ini saudara-saudari yang terkasih. Jadi ya kadang-kadang di dunia juga ada itu memang ada juga yang saya baru dapat berita juga di Vietnam itu juga ada satu keluarga semua anaknya jadi pastor dan suster. Lalu saya kenal di Indonesia dulu di Malang itu ada satu keluarga punya 7 anak tapi 5 jadi suster dan imam, 4 laki-laki semua jadi imam. Ya kebetulan saya kenal mereka karena mereka masuk Karmel waktu itu. Jadi ada itu. Dengan rela hati mereka memberikan itu. Ya panggilan berbeda-beda. Jadi ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apapun panggilan Anda di dunia ini. Kalau itu kamu jalani dengan cinta kasih. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh pembaptisan kamu diberi rahmat tadi, rahmat pengudus yang berarti juga dimampukan untuk mengasihi Tuhan, untuk hidup sesuai dengan Tuhan. Walaupun memang dalam perjalanan itu jatuh bangun tidak apa-apa. Ya, seperti itu Anda kecil jatuh asal begitu jatuh bangun kembali itu tidak apa-apa. Bagi Tuhan tidak apa-apa. Asal tidak terus itu. Jadi begitu jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Karena Tuhan Maha Murah dan Maha Rahim. Dia tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya mereka bertobat dan hidup. Contoh dalam sejarah ya saudara kita lihat. Seperti Maria Magdalena. Pelacur terkenal. Dan dalam Injilnya dikatakan dari dia pernah diusir 7 setan. Kalau ada 7 setan menjiwai seorang itu. Kita lihat jahatnya bagaimana. Tapi kemudian karena rahmat Tuhan dia bertobat. Dia dibebaskan dari setan itu dia bertobat. Dan kemudian dia begitu mengasihi Allah. Pelacur ini, mantan pelacur itu menjadi sekarang Santa Maria Magdalena. Jadi itu. Dan kemudian kita lihat Santo Paulus. Paulus itu apa? Dulunya pembenci orang Kristen. Dia membunuh banyak orang Kristen.
Tapi kemudian kan rahmat Tuhan dia bertobat dan akhirnya dia menjadi rasul besar. Karena dia berubah. Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa. Dan lalu kita lihat seperti tokoh lain Santo Agustinus. Yang hidupnya waktu muda, hidupnya ya tidak karuan. Tapi kemudian dia bertobat dan sekarang menjadi seorang santo besar. Jadi Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa, tapi supaya mereka bertobat dan hidup. Dan inilah rahmat istimewa yang dari Tuhan pada kita. Dan bagi Anda yang sudah mengenal Tuhan dan sebagainya, tetaplah tinggal pada Tuhan seperti pokok ranting-ranting pada pokok anggur. Jangan lepaskan dirimu dari pokok anggur itu. Kalau Anda melepaskan diri, Anda akan menjadi ranting yang kering dan akhirnya dibakar. Nah, tapi kalau tetap demikian, walaupun kadang-kadang jatuh bangun, tetapi Tuhan Maha Rahim. Seperti ini kerahiman Tuhan dinyatakan dalam Lukas 15 misalnya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu. Lalu dia kemudian karena penderitaannya dia sadar di tempat Bapakku banyak pegawai-pegawainya itu bisa makan dengan enak dan aku di sini kelaparan. Lalu dia mau kembali kepada bapaknya. Bapak, pakailah aku sebagai pekerjamu. Tetapi apa yang terjadi? Karena kerahiman Tuhan, Bapak itu mengatakan dia bukan di sana pekerja, tapi sudah langsung dipeluk dan diangkat kembali jadi anak. Berikan pakaian dan dijadikan pesta dan sebagainya. Karena anak itu kembali. Itulah kerahiman Tuhan. Karena itu saudara, kita harus bersandar pada kerahiman Tuhan yang tiada batasnya. Dan kalau betul tadi juga di dalam Injil tadi saya katakan, kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin.